Nothing can trouble me now. I will sing till I can't make a sound. Stay up all night, see the sunrise. The secret belief keep me company. Nothing can trouble me now. I will sing till I can't make a sound. Shine
Keiling Indonesia merupakan salah satu perusahaan penjualan langsung terkemuka di Indonesia. Berawal dari sebuah ruko di kawasan Mangga 2 yang mulai beroperasi pada Mei 2002, hingga akhirnya berinvestasi besar dengan mendirikan Keiling Tower di kawasan bisnis Gatot Subroto, Jakarta. Selama 17 tahun kami mengukir langkah di bumi Nusantara, Keiling Indonesia telah menerima banyak penghargaan dan membuktikan kami yang terbaik di industri ini. Sehingga Keiling menjadi salah satu perusahaan MLM terkemuka dengan lebih dari 2 juta anggota. Saat ini, Keiling memiliki kantor perwakilan di Medan, Surabaya, Kupang, Atambua, Makassar, Ambon, Sorong, dan Jayapura. Dengan 256 stokis di semua ibu kota provinsi dan kota besar di Indonesia, dan 12.000 mobile stokis yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan produk-produk kesehatan yang berkualitas, Keiling selalu menghadirkan produk-produk berkualitas dan inovatif yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Keiling memandang perlu melakukan penyesuaian dengan selera konsumen, tren pasar, dan perkembangan teknologi digital. Maka dari itu, fokus utama kami saat ini ada pada 3 hal, yaitu ladies, syariah, dan online. Dengan fokus pada market ini, kami percaya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat dan berpenghasilan lebih baik. Keiling membentuk Ladies Beauty Club atau LBC sebagai wadah untuk menaungi program-program khusus wanita. Sebagai negara penduduk Muslim terbesar di dunia, Keiling selalu mengedepankan kaidah-kaidah syariah dalam menjalankan bisnis dengan sistem yang adil dan dengan produk-produk yang halal. Sebagai bukti nyata, Keiling Indonesia telah menerima sertifikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, Keiling yakin menjadi yang terdepan dengan platform digital yang telah dikembangkan, sehingga akan lebih memudahkan bagi mitra kami untuk memperkenalkan bisnis dan memasarkan produk-produk kami. Kepedulian Keiling terhadap masalah sosial dan kemanusiaan telah berlangsung sejak masa-masa awal Keiling berdiri di Indonesia. Melalui Keiling Care Foundation, berbagai kegiatan kemanusiaan seperti aksi sosial saat bencana alam, mengadakan beasiswa pendidikan, pemberian santunan kepada kaum prasejahtera, dan pembangunan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus senantiasa terus kami lakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab kami terhadap kehidupan sosial dengan berkontribusi nyata kepada masyarakat. Keiling sangat antusias dalam melahirkan 100 mitra berpenghasilan minimal 50 juta per bulan sebelum tahun 2020. Maka dari itu, kami telah menyiapkan Hands of Fame, sebuah penghargaan bagi para mitra Platinum Leaders Club sekaligus menjadi bukti kepada generasi berikutnya atas perjuangan mereka meraih kesuksesan. Kami percaya bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat berdampak besar bagi perekonomian masyarakat. Siapapun yang mau belajar, bekerja keras, niscaya meraih impian bukanlah hal yang sulit. Di tahun ke-17 ini, Keiling berkomitmen untuk menjadi raksasa digital network marketing yang memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Hidup adalah perjuangan. Persiapkan dirimu untuk jadi yang terbaik. Nikmati dan berikan yang terbaik. Berpacu dengan adrenalin,
melesat dengan cepat. Ketika Anda siap, nyalakan semangat. Champion never quit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Anda semua yang sedang menyaksikan acara ini, berikan semangat Anda, berikan aplaus yang terbaik. Dan karena ini adalah hari yang spesial untuk Anda semua, berikan tepuk tangan Anda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, guys semua yang menyaksikan acara ini? Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Dan selamat datang di acara Partner Sejati Meeting Virtual. Aplaus yang meriah untuk Anda semua. Dan acara ini cukup spesial karena acara ini kita adakan secara virtual. Walaupun acara ini diadakan untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Jawa Barat, tetapi karena acara ini diadakan secara virtual, Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Anda bisa menyaksikan acara ini dan belajar di hari ini. Berikan yang terbaik untuk Anda hari ini. Berikan aplaus untuk Anda semua. Woo! Luar biasa. Dan kenapa hari ini begitu spesial? Ya, karena acara Partner Sejati Meeting ini, teman-teman semua, kita didesain untuk Anda, para distributor aktif Keling Indonesia. Kenapa? Karena di acara ini kita akan belajar tentang bagaimana strategi-strategi penting, cara-cara penting untuk membangun bisnis dan membangun kepemimpinan di bisnis ini. Sehingga pastikan Anda betul-betul hadir 100% di acara hari ini. Dan tugas saya adalah memastikan bahwa Anda semua betul-betul siap dan bersemangat untuk mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai. Anda siap Bapak Ibu semua, teman-teman semua? Kalau Anda siap, berikan aplaus yang terbaik dimanapun Anda berada. Woo! Oke, saya yakin Anda semua sudah sangat siap dan bersemangat. Dan yang luar biasa di PSM Bapak Ibu, kita juga akan menyaksikan para juara-juara baru, para distributor yang telah berhasil meraih penghargaan kepemimpinan pertamanya di bisnis ini. Apa itu penghargaannya? Ya, penghargaan ini kita sebut sebagai penghargaan Partner Sejati Emas. Dan hari ini kita akan menyaksikan siapa-siapa saja di antara kita semua yang telah berhasil meraih penghargaan tersebut. Nah, tentunya Anda mungkin sebagian bertanya, apa syaratnya? Apa saja kriterianya untuk mendapatkan penghargaan ini? Kita akan bahas sedikit. Ya, yang pertama, seseorang yang berhasil meraih penghargaan Partner Sejati Emas adalah mereka yang selalu presentasi atau menawarkan bisnis ataupun produknya minimal 1 kali 1 hari, ya, baik online maupun offline, ya. Saya yakin Anda pasti melakukannya sering, ya, lebih daripada 1 kali, ya. Dan itu sangat mudah di era online saat ini. Selain presentasi konsisten setiap hari, yang kedua, Anda selalu konsisten minimal menghasilkan omset 400 BV setiap bulan. Nah, ini juga pasti mudah sekali di era online, ya. Berikutnya,
Anda selalu ya membangun bisnis dengan pedoman segitiga S. Ya, selling, service, sponsoring, dan selalu membangun sikap Anda ya di bisnis scaling. Dan yang keempat, Anda selalu berkonsultasi kepada upline pembimbing Anda, ya. Mudah sekali bukan? Yang penting Anda punya impian yang kuat, Anda kerjakan, dan Anda selalu konsultasi. Saya yakin Anda yang hari ini belum mendapatkan penghargaan, berikutnya Anda layak mendapatkan penghargaan ini. Dan hari ini kita akan melihat siapa saja para ya mitra Keling yang telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai new partner sejati emas, ya. Siapa saja mereka? Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Beno Karamon, Vera Anggraini, Atri Yumalasari, Fatma Yati, Sri Yulita, Ratna Dewita, Rika Rianti, Ati Mulyati, Neneng Novianti, Khairun Nisa Muflihunna, Sriwati, Rumiyati, Leni M. Panjaitan, Heni Sartini, Nina Astuti, Oneng Widiawati, Agni Taswati, Neng Asta, Susi Nuraini, Sulastri, Kamida Susanti, Triana, Meliana
Dewi Ningsi, Merlin Rahmawati, Proborini, Darli, Intan Marhu, Andika, Marnia, Sarjini, Yanti, Dwi Rosia, Juria Hasmi, Novianti Kristi, Harta, Yuyu, baik, Bapak Ibu semua, itulah dia para new partner sejati emas kita hari ini. Dan berikan aplaus yang terbaik untuk mereka. Woo! Nah, inilah mereka yang telah berhasil menaklukkan diri sendiri ya, untuk membangun kepemimpinan terhadap diri sendiri dan bisa menghasilkan Bapak Ibu ya. Tinggal berikutnya adalah menduplikasikan agar bisa meraih penghargaan berikutnya, yaitu sebagai seorang partner sejati platinum. Ya, dan saya yakin Anda semua yang belum meraih penghargaan sebagai partner sejati emas, Anda akan bisa meraihnya di bulan-bulan depan. Anda yakin? Kalau Anda yakin, pastikan Anda lakukan dan pastikan Anda mendapatkannya. Anda siap Bapak Ibu semua? Oke. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya adalah Bapak Ibu, kita akan mengenang beberapa dan salah satu leader kita ya, yang beberapa waktu yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpulang ke pangkuannya ya. Beliau adalah salah satu leader terbaik yang dimiliki oleh Keling dan K-System Indonesia, dan beliau latar belakangnya sebelum beliau menjalankan bisnis Keling adalah sebagai seorang polisi wanita, dan akhirnya beliau memutuskan untuk berjuang di bisnis Keling, dan alhamdulillah beliau mengukir prestasi sebagai seorang Crown Ambassador. Dan qadarullah, Allah memanggil beliau beberapa pekan yang lalu untuk kembali ke pangkuannya. Dan untuk mengenang sosok leader kita, Crown Ambassador Ibu Mariuni, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Saya jalankan bisnis ini setelah bekerja Bapak dan Ibu. Saya harus apel pagi lagi. Kadang-kadang saya terlambat, saya dimarahi Bapak dan Ibu. Tapi karena impian saya jadi kuat di bisnis ini Bapak dan Ibu.
kagum dengan perjuangan beliau di usaha ini. Ya, beliau adalah sosok seorang wanita dengan 2 orang anak. Ya, saya tahu benar perjuangan beliau di usaha ini. Beliau sudah menginspirasi banyak orang, termasuk saya pribadi, ya, dan keluarga saya khususnya. Kenapa saya akhirnya berjuang di usaha ini? Itu karena saya terinspirasi dengan perjuangan beliau. Sosok seorang wanita hebat, ya, seorang Wonder Woman yang memberikan inspirasi buat saya bagaimana bisnis ini layak dan patut diperjuangkan buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Kita baru saja kehilangan 2 sahabat terbaik dari leader Keling Indonesia. Ya, kita nggak bisa merasakan lagi nasihat atau bimbingan atau cengkerama dengan beliau. Allah lebih mencintainya, yaitu Ibu Maryuni, Crown Ambassador dari Bekasi, dan Crown Ambassador Bapak Iwan Sah dari Yogyakarta. Ibu Maryuni yang saya kenal seorang Crown Ambassador yang luar biasa. Dia punya prinsip, punya dedikasi yang dahsyat. Dia adalah saya mengenal di sini saat menjadi seorang polisi wanita atau polwan di Polda Metro Jaya. Belum menjalankan usaha ini di sela kesibukannya dan akhirnya berhasil menjadi Crown Ambassador. Ya, beliau akhirnya bisa pensiun dini dan full time di Miss Keling. Pasti teman-teman di seluruh Indonesia yang pernah mendapatkan sentuhan atau bimbingan atau training yang diadakan oleh beliau, Anda bisa merasakan ketulusannya. Beliau memegang prinsip, betul-betul mengajarkan nilai-nilai yang baik pada bisnis ini. Teman-teman semua, 2 sahabat kita ini kita perlu contohi perjuangannya. Apa yang dilakukannya betul-betul memberikan legacy atau warisan yang berharga buat bukan hanya keluarganya tapi buat Keling Indonesia. Kita boleh bersedih tapi kita terus melanjutkan perjuangan beliau. Yang jelas, orang yang mencintai pasti akan taat pada apa orang yang cintai. Jangan bukan hanya dengan kata lisan, tapi bukan hanya dengan kata lisan, tapi dengan kata di hati. Anda harus bertekad melanjutkan perjuangan dari 2 tokoh ini. Kita kirimkan lahul fatihah buat 2 sahabat kita ini. Kita merenung sejenak dan kirimkan fatihah untuk hadiahkan kepada Crown Ambassador Maryuni dan almarhum Crown Ambassador Iwan Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, itulah dia sosok leader Crown Ambassador Ibu Maryuni yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan untuk penghormatan dan hadiah kepada beliau dan juga suami beliau, marilah kita tundukkan kepala dan melafazkan hadiah berupa Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga beliau beserta suami diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjut ke sesi berikutnya di acara Partners Jati Meeting kali ini. Anda siap? Kalau Anda siap, mari berikan aplaus yang terbaik sekali lagi buat Anda. Woo! Oke, saya yakin Anda semua telah siap untuk belajar siang hari ini, dan investasi waktu Anda untuk melihat layar kaca siaran langsung live Facebook Partners Jati Meeting kali ini, saya yakinkan kepada Anda bahwa hal itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar dengan salah satu leader yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Ya, pembicara kali ini adalah
sosok seorang wanita. Luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Ya, beliau adalah seorang wanita. Saat ini beliau berdomisili di Kota Bandung dan latar belakang beliau adalah seorang dokter. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Beliau selain beraktivitas sebagai seorang dokter, beliau juga memutuskan untuk aktif menjalankan bisnis scaling, ya. Selain membantu orang banyak kehidupannya lebih sehat lagi di luaran sana, beliau juga telah banyak membantu mitra-mitra bisnis di Keling untuk bisa sehat juga secara finansial dan merubah kehidupan jauh lebih baik lagi. Banyak sekali mitra-mitra beliau yang telah beliau bimbing dan akhirnya juga bisa berhasil di bisnis ini sama seperti beliau. Sehingga layaklah beliau pembicara yang satu ini diberikan penghargaan di bisnis scaling sebagai seorang Royal Crown Ambassador Platinum Leaders Club. Berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Dan saya yakin Anda sudah tidak sabar untuk belajar kepada beliau. Sebelum saya tampilkan sosok pembicara utama kita, untuk mengenal lebih jauh pembicara kita hari ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nila Farahdi Badaulay. Sebagai seorang dokter dan juga ibu dari 3 orang putra, ya, saya menjalankan bisnis ini di sela-sela kesibukan saya. Dan ternyata teman-teman, saat kita mengerjakan bisnis ini dengan totalitas, saya sejujurnya tidak hanya kebebasan finansial saja yang saya dapatkan, tetapi banyak hal yang luar biasa yang benar-benar saya dapatkan dari bisnis ini. Hal pertama, saya bisa meningkatkan kapasitas saya tidak hanya sebagai dokter dengan ruang lingkup hanya di ruangan 4x4 saja, ya, tetapi saya bisa praktek di alam semesta. Karena luar biasa, bisnis ini mengenalkan kepada saya banyak hal hebat, ya, meningkatkan kapasitas saya, kemampuan public speaking, kemampuan video marketing, kemampuan online, dan ini kita dapatkan dari bisnis ini. Ya, dan juga teman-teman, saya mendapatkan lebih banyak sahabat-sahabat di dalam bisnis ini, ya, sahabat yang menembus ruang dan waktu, ya, dengan berbagai macam latar belakang dan di dalamnya penuh dengan kepedulian, cinta kasih, dan satu konsep yang sangat luar biasa di bisnis ini adalah kita bantu sebanyak-banyaknya tim kita untuk sukses, maka disitulah kesuksesan kita. Sehingga teman-teman, saya seriuskan bisnis ini karena saya yakin, ya, satu bisnis apabila kita dapatkan di dalamnya kesuksesan untuk dunia dan akhirat, maka itulah bisnis sejati dan itulah bisnis sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Suara saya oke ya? Oke, teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada MC yang luar biasa, ya, Diamond Manager Muhammad Faruk yang sudah membuka acara dan juga sudah menyemangati kita sehingga hari ini betul-betul bisa luar biasa, kita bisa berjumpa, ya, dan dengan teknologi kita bisa kumpul semua lewat dunia maya. Jadi walaupun jauh di mata tapi kita dekat di hati, ya. Terima kasih kepada PT Keling Indonesia yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga hari ini kita bisa jumpa teman-teman. Dan hari ini saya berhadapan dengan Anda semua leader Keling yang luar biasa, ya. Leader-leader Keling hari ini sebagian di antara sebagai seorang partner sejati emas, ya. Di mana itu penuh perjuangan, ya. Dan saya yakin, ya, Anda adalah calon partner sejati platinum berikutnya dan juga leaders club berikutnya. Ya. Jadi luar biasa hari ini saya begitu merasa satu penghargaan yang luar biasa. Saya bisa bicara di depan Anda semua, ya, di depan para leader luar biasa dan juga kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia, ya,
walaupun Anda baru bergabung ya, tapi Anda pun bisa menyaksikan sama-sama partner sejati meeting ini dari seluruh kota di Indonesia ya. Oke teman-teman, jadi begitu luar biasa beberapa waktu terdekat ini ya, kita dilanda oleh satu kondisi di mana kita melihat saat pandemi datang itu begitu banyak hal yang mengejutkan ya. Begitu banyak hal yang luar biasa terjadi ya, sehingga beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita pun Allah panggil ya, dan memang ini adalah satu ujian untuk kita semua, yang mana insya Allah ujian ini ya akan kita hadapi bersama dan akan membuat kita pastinya tentu akan naik kelas. Dan tentunya 2 tahun terakhir ini dari 2020 sampai 2021 saya sebutlah sekitar 1,5 tahun ya, perubahan-perubahan terjadi ya yang membuat semua kita termasuk pelaku-pelaku bisnis teman-teman, saya, Anda semua ya, kita harus melakukan beberapa manuver yang istilahnya ekstrim ya, dan kita ditempa untuk bukan hanya menjadi lebih siap, tapi kita harus menjadi lebih sigap dan lebih cepat ya. Harus diperlukan satu akselerasi yang mana dalam menghadapi pandemi seperti sekarang, kondisi yang tidak menentu, itu diperlukan respon-respon yang harus terkontrol dari diri kita, dan juga strategi-strategi yang mana yang harus kita ketahui dan kita harus terus telaah bersama-sama ya. Karena memang teman-teman, pada prinsipnya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi ya. Jadi yang sebenarnya sesuatu yang tetap itu adalah di perubahan itu ya. Nah, kita sebagai seorang leader, pelaku bisnis, maka kita harus bisa sigap untuk selalu beradaptasi dan selalu menyikapinya dengan mencari usaha, mencari strategi, mencari cara yang lebih baru, yang lebih kondusif dengan situasi yang baru ya. Jadi teman-teman, sekarang ini sangat diperlukan satu akselerasi ya, bahkan beberapa pakar mengatakan bahwa ya kalau sekarang tidak akselerasi maka akan mati begitu ya. Jadi tidak hanya siap saja, tapi Anda harus cepat dan sigap. Nah, sehingga hari ini teman-teman, saya akan sedikit sharing kepada Anda semua ya, beberapa prinsip ya, beberapa hal yang sangat penting agar kita Keling Indonesia, juga Anda semua yang ada di rumah, mungkin Anda sedang di jalan ya, walaupun Anda mungkin ada yang nonton bareng dengan keluarga, kita semua tetap menjadi nomor satu. Kita meleading, kita memimpin, kita menghebat justru di saat krisis ini. Sehingga saya ambil judul hari ini adalah, kita boleh langsung ke materi ya, boleh di share screen. Nah, saya ambil judulnya Leading in Crisis. Ya, jadi bagaimana kita bisa memimpin dalam posisi krisis seperti sekarang? Ya, bagaimana Anda tetap eksis? Bagaimana Anda tetap bisnis Anda tetap bertahan dan bahkan bertumbuh di saat pandemi seperti sekarang? Ya, ada beberapa hal yang akan saya sharingkan dan insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua teman-teman ya. Dan kita akan korelasikan kepada bisnis kita, dan saya ambil ini dari beberapa literatur terbaru ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat di sini ya, beberapa jurnal atau beberapa literatur itu mengatakan memang bahwa kalau ada perubahan ya, cenderung tuh orang tuh nggak mau untuk dirubah. Karena beberapa di antara kita itu punya prinsip kalau udah bagus ya itu aja begitu. Tapi teman-teman, kita harus sadar bahwa sesuatu yang bagus di zaman dulu belum tentu bagus di zaman sekarang gitu. Jadi semua itu harus kita telaah, disesuaikan dengan situasi ya. Karena orang kadang nggak mau kehilangan hal yang kecil untuk merubah sesuatu sehingga padahal dia akan mendapatkan hal yang besar ya. Nah, ini satu sifat manusia nih ya. Padahal sebenarnya kita harus tahu bahwa ada hal-hal tertentu ya. Sekarang ini perubahan begitu cepat karena kondisi pandemi yang kita harus terima ya. Nah, jadi ada saya melihat satu apa istilahnya ya, kurva ya. Satu kurva yang kita sebut Kubler-Ross curve ya. Slide berikutnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini.
di sini kita bisa lihat teman-teman, saat perubahan itu terjadi, mungkin waktu corona datang, teman-teman pasti shock semua. Kita tiba-tiba disuruh di rumah, ya kan? Lalu akhirnya di dalam hati itu agak mendenial gitu. Jadi kita ada rasa bahwa ini nih bentar kok, ini nih bentar lagi juga berlalu, santai aja gitu ya. Tahunya ada lagi PPKM lagi, perpanjang lagi PPKM, lama-lama biasanya ya, lama-lama jadi frustasi. Kemudian akhirnya kita sampai kepada tahap depresi, apalagi kalau kondisi bisnis menurun, ya kan? Nah, kemudian teman-teman, supaya kita bisa terus move on ya istilahnya ya, supaya kita bisa move on dari satu step ke step nih. Ini step-step ini step yang pasti kita lewati kalau ada perubahan. Ya, mulai dari frustasi, depresi, lalu kita mulai bereksperimen biasanya. Mulai kita coba-coba berbagai cara, ya kan? Nah, lalu akhirnya kita memutuskan sesuatu. Oh, ini nih cara yang harus saya ambil gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai bisa memulai berubah mindset kita, ya. Akhirnya kita mulai bertindak dan akhirnya berintegrasilah kita dan lingkungan kita sehingga akhirnya semua bisa kita kendalikan. Nah, ini proses move on ini, ya, ini dari satu step ke step berikutnya, ini terjadi di setiap kita manakala selalunya setiap ada perubahan. Nah, sehingga setiap dari satu step ke step berikutnya, teman-teman, itu sangat butuh apa? Satu kesadaran penuh dari diri kita, ya. Jadi kita betul-betul mindfulness dalam setiap situasi hidup kita, ya. Jadi kita betul-betul sadar bahwa ini kita sedang pandemi. Artinya, saya ini harus siap dengan perubahan apapun. Artinya, saya harus bisa selalu memaksimalkan komunikasi, kemudian selalu memotivasi diri saya, ya, kemudian mendevelop capability saya. Jadi harus selalu naikkan kita punya insight dalam diri kita. Harus naikkan selalu ilmu kita. Kita harus mau terbuka dengan sesuatu yang baru, ya. Kemudian kita akhirnya kalau sudah kita banyak ilmunya, kita banyak mencoba, kita berusaha dengan berbagai cara, baru kita bisa berintegrasi dengan kondisi, ya, sehingga kita sebagai seorang leader, teman-teman, harus kita betul-betul sadari penuh bahwa kita adalah nahkoda dalam tim kita, ya. Kita yang menentukan nih bisnis kita mau arahnya kemana, ya. Nah, jadi harus betul-betul kita nggak boleh yang namanya, ntar deh tunggu pandemi berakhir, nantilah tunggu sampai corona ini selesai. Teman-teman, kita harus sadar banget corona ini nggak akan selesai-selesai gitu. Ya, kita harus sadar penuh itu. Sehingga kita harus betul-betul dalam situasi sekarang, kita bersahabat dengan kondisi, kita harus mencari cara. Ya, Keling sudah ada hampir 20 tahun di Indonesia, sehingga kita harus sinergi dengan perusahaan, ya, dan kita harus sama-sama kita sama-sama berintegrasi. Ya, nah jadi teman-teman, faktanya kalau kita melihat corona ini kalau kita tunggu hilang, dia nggak akan hilang. Bahkan beberapa beberapa ahli-ahli paramedis tuh mengatakan 5-10 tahun lagi ya nggak akan hilang. Ya, makanya sekarang itu gencar vaksin. Ya, kenapa? Sebab kita mau ngejar yang namanya ini herd immunity. Sebab virus ini, corona ini mau nggak mau harus masuk ke tubuh kita ya. Walaupun dia lewat terpapar ataupun lewat vaksin, intinya akhirnya kita semua punya antibodi. Nah, posisi saat seperti ini ya, yang harus kita lakukan teman-teman, apa nih berarti? Jadi kita ini udah tahu nih bahwa yang pertama situasi bisnis kalau kita diam saja maka dia akan makin menurun. Ya, sementara begitu banyak di luar sana yang PHK, sementara begitu banyak di luar sana orang yang takut sakit, ya, orang yang takut corona. Nah, fakta ini sebenarnya kalau kita sadar secara penuh, ya, kita melihat situasi dalam tim kita, tapi kenyataannya, faktanya, ternyata banyak orang yang memerlukan bisnis saat ini. Banyak orang saat ini yang dirumahkan. Banyak orang saat ini yang butuh produk. Ya kan? Dan jadi sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita betul-betul bisa menyadari peluang ini teman-teman, di balik krisis ini, ya, bukan mensyukuri situasi yang sedang terjadi, ya, tapi selalunya setiap krisis ada peluang baru. Nah, kalau kita melihat bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan produk, begitu banyak orang yang dirumahkan, begitu banyak orang yang membutuhkan bisnis, artinya kalian itu sebenarnya siapkan semua.
Jadi Keling nyiapin apa? Produk-produk kesehatan. Yang kedua, Keling siapkan bisnisnya. Bahkan kalau untuk lapangan pekerjaan, Keling itu membuka luas-luasnya lapangan pekerjaan. Sekarang apa persoalannya? Persoalannya adalah kita kadang belum mampu untuk menerima itu. Ya, lalu kita bingung harus mulai dari mana, gitu. Ya, padahal sebenarnya di luar sana peluang itu begitu besar. Ya, ini fakta ini. Begitu banyak orang yang ingin sehat, begitu banyak orang yang ingin bisnis saat ini. Nah, jadi peluangnya begitu besar, teman-teman. Peluang yang sangat besar yang harusnya ini harus kita tangkap sama-sama. Ya kan? Nah, ini sebenarnya yang sedang terjadi di luar sana. Nah, jadi kita nggak boleh kayak begini nih. Nunggu kapan nih corona berakhir gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita hanya menunggu, ya, lalu kita nggak mau belajar, kita nggak mau menyesuaikan diri dengan situasi, ya, maka kayak begini, kita tuh nyaman disuruh rebahan, tapi nyaman di tempat yang salah begitu. Nah, kalau begini, bisnis makin menurun, Anda siap-siap digilas kereta api kan kalau begini kan, berabe. Nah, jadi ya jangan sampai kita dalam posisi seperti ini. Kita harus move on, teman-teman. Kita harus betul-betul bergerak, ya. Kita harus sadari penuh, ya, bahwa kita harus maju. Nah, jadi slide berikutnya ya. Jangan sampai seperti ini nih. Jadi pandemi ini bikin kita stuck. Lalu kita beralibi karena corona, bisnisnya hancur. Jadi ini jangan ada sampai di dalam alasan dalam pikiran kita, ya. Karena kalau kita membenarkan ini, maka yang terjadi adalah kita bilang bahwa kita nggak bisa presentasi, kita nggak bisa jumpa orang. Ini jadi alasan-alasan buat kita. Maka yang terjadi teman-teman, akhirnya apa? Akhirnya kita lama menunda dan akhirnya apa? Peringkat itu akumulasi, naik terus dia. Tapi bonus Anda makin turun. Yang terjadi apa? Hilang komunitas, ya. Hilang peringkat, hilang postur. Peringkat ada tapi bonus turun, ya. Dan lama-lama Anda hilang postur, lama-lama biasanya negatif akhirnya. Nah, situasi ini jangan terjadi dalam tim kita, ya kan? Anda harus jadi seorang leader, leading. Anda leading di saat krisis ini, maka Anda jangan sampai muncul dalam diri kita sesuatu yang sifatnya negatif, ya, karena kita lama bertindak, lama move on, ya, nggak mau untuk berubah, nggak mau untuk belajar, ya. Maka kalau begini biasanya negatif-negatif itu kumpul dia, kumpul yang negatif-negatif, akhirnya dia bentuk komunitas dan akhirnya mungkin tak kemana akhirnya, ya. Nah, ini harus kita betul-betul keep ini, kita jaga dan kita jaga mulai dari diri kita, tim kita, supaya tidak ini terjadi di dalam tim kita, ya. Nah, jadi ini yang mau saya share kepada teman-teman, apa nih sebenarnya strategi yang bisa kita lakukan? Karena pada prinsipnya kita nih teman-teman, Allah sudah berikan kita akal pikiran. Allah tuh sudah berikan kita kemampuan untuk berpikir, hati nurani menelaah sesuatu, ya kan? Dan memang pada prinsipnya kita sama makhluk yang sebelah ini yang di gambar ini, secara DNA itu hanya beda sekitar 4% saja, ya. Jadi DNA kita tuh mirip banget ini, ya, sama yang namanya orangutan, ya, orangutan atau monyet ya ini ya. Nah, jadi hanya beda 4% aja DNA-nya. Dan saya pernah bertanya pada seorang sama tukang topeng monyet ya namanya ya. Nah, saya pernah nanya nih sama dia. 1 hari bisa dapat berapa? Saya bilang. Saya tanya tuh waktu perjalanan ke Sumedang. Jadi ada bapak-bapak tuh saya tanyain, Pak, 1 hari bisa dapat berapa Pak? Saya bilang. Dia bilang 1 hari itu kalau mobil-mobil lumayan banyak, itu biasanya 1 hari itu ya sekitar 100 sampai 300 ribu, dia bilang. Kadang lebih Bu, katanya. Kadang bisa sampai 500 ribu, ya kan? Nah, jadi saya berpikir kalau range sekitar 300 ribu, saya bilang, berarti 1 bulan itu dia bisa sekitar 9-10 juta dong Pak, saya bilang. Ya, sekitar segitu Bu. Jadi bayangin teman-teman, monyet saja dia bisa punya penghasilan sampai 9 juta. Saya sampai berpikir, wow ini penghasilan LC ini, saya bilang. Seorang topeng monyetnya bisa punya penghasilan hampir sama penghasilan LC. Jadi artinya kita itu lebih dari makhluk ini. Jadi harusnya LC itu kita bisa lebih dari itu.
ya. Jadi jangan sampai ya kita tidak bisa mencapai yang namanya peringkat Leaders Club. Ya, Allah udah kasih kita sesuatu yang namanya kesehatan, akal pikiran, teman-teman. Jadi kita harus sadari, apalagi di saat seperti pandemi sekarang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kita harus berbuat sesuatu demi kemajuan kita dan tim kita. Ya, nah, jadi harus kita sadari. Sudah berapa lama kita jadi partner sejati Gold? Sudah berapa lama partner sejati Platinum? Sudah berapa lama kita jadi Silver, Leaders Club? Kita harus naik peringkat. Kita harus naik, ya. Kita harus berubah. Jadi jangan sampai kita stuck ada di peringkat itu terus. Nah, apa strategi yang harus kita lakukan walaupun pandemi, ya, walaupun sekarang situasi PPKM, ya, tapi pasti ada cara. Pasti ada caranya. Karena buktinya begitu banyak bisnis juga yang bertumbuh di saat pandemi seperti sekarang, ya. Dan saya yakin termasuk Anda semua dan termasuk Keling Indonesia akan bertumbuh dalam beberapa bulan nanti, ya, sampai akhir tahun ini kita akan bertumbuh semua teman-teman, ya. Nah, jadi ambil momentum yang luar biasa hari ini Anda memutuskan, ya. Nah, karena Anda itu semua, kita ini semua adalah harus sadar penuh kita bahwa kita adalah seorang profesional network builder. Jadi back to basic ini teman-teman. Jadi kita harus tahu, ya, tujuan kita di Keling adalah sebagai seorang pembangun jaringan. Nah, ini harus kita sadari penuh. Kita adalah seorang profesional network builder. Makanya profesional itu saya gedein itu, ya. Jadi tujuan utama kita adalah membangun jaringan. Nah, sehingga teman-teman kita harus tahu bahwa oh berarti produktivitas saya ini harus di mana nih? Saya produktifnya saya adalah apa? Adalah saya harus menciptakan atau membangun banyak tim saya yang punya jaringan yang besar. Artinya kita harus betul-betul memahami begini. Saya ingin punya bonus yang besar. Bonus yang besar itu muncul dari omset yang besar. Omset yang besar itu muncul dari jaringan yang produktif. Ya, jaringan yang produktif. Artinya kalau jaringan yang produktif dasarnya adalah new aplikasi lalu dididik new aplikasi itu. Nah, artinya teman-teman, produktivitas kita adalah sebanyak-banyaknya menghasilkan new aplikasi, kemudian new aplikasi itu kita didik, kita follow up, kita bimbing. Nah, itulah yang menghasilkan omset yang besar dan bonus yang besar. Nah, sehingga aktivitas ini yang harus selalu produktif dalam tim. Jadi jangan sampai Anda seorang profesional network builder, ya, tapi misalnya kerjaan kita ini hanya selling saja nih, jualan saja, kita nggak bangun jaringan, maka itu adalah amatir network builder. Pahami ya? Jadi Anda adalah seorang pembangun jaringan. Mindset Anda harus Anda bentuk dulu nih. Bahwa Anda adalah seorang pembangun jaringan sehingga aktivitas utama kita apa nih? Aktivitas utama kita adalah menghasilkan new aplikasi dan mendidik new aplikasi itu. Ya. Nah, jadi harus selalu apa? Berani, berinovasi dan bergerak. Saat pandemi seperti sekarang ini, bergerak itu tidak harus offline, online, offline semua kita lakukan. Itu namanya bergerak. Ya. Karena sekarang ini teman-teman sebelum pandemi sih sebenarnya ya perubahan itu sudah terjadi sebenarnya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ini digitalisasi itu udah berlaku, udah berjalan ya. Orang sudah mulai perilaku ke arah online itu sudah banyak. Tapi saat pandemi terjadi akselerasi, terjadi percepatan yang mana kita harus terus bergerak dan selalu dalam kondisi apa? Selalu dalam kondisi siap untuk selalu move on gitu. Selalu mencari cara. Nah, jadi teman-teman pada prinsipnya di dalam diri kita harus selalu apa? Harus selalu mau bertindak, bergerak, dan kita tahu bahwa aktivitas utama kita adalah pas seorang profesional network builder, dia membangun jaringan. Ini yang utama, ya. Mendidik kita punya new aplikasi, mendidik tim kita. Nah, itu aktivitas utama seorang leader, ya. Nah, jadi kita harus ekstrim nih. Jadi seorang yang ekstremis, memang kita harus memutuskan untuk ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terhebat, ya. Oke, boleh slide berikutnya ya. Contoh kayak Tiger Woods, dia di bidang golf, Hairil Anwar puisi, lalu inovasi job, ya. Dan Anda di Keling, ya, buat satu sejarah, ya, buat suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita,
ya, sehingga kita harus memutuskan harus berlaku, harus bertindak yang ekstrim, ya, harus bertindak hebat dan harus mencari sesuatu yang inovasi, sesuatu yang membuat kita bergerak, membuat tim kita tetap bergerak dan aktif di saat pandemi seperti sekarang, ya. Nah, sehingga teman-teman, saya ada 9 taktik inovatif dalam berbisnis ini, ya. Ada 9 taktik atau 9 cara, ya. Boleh di slide berikutnya ya. Ada 9 cara inovatif dalam berbisnis di saat pandemi ini. Ya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, sebelum saya mulai, saya mau cerita dikit nih teman-teman. Ya, nah ini ada terjadi di beberapa perusahaan ya. Dan ini sebenarnya perusahaan konvensional. Contohnya ini ada Australian Airlines Qantas. Nah, jadi karena tidak boleh terbang, PPKM, ya, mereka karena menurun punya penghasilan, akhirnya mereka apa? Mereka berinovasi, ya, mereka merubah strategi dan mereka membolehkan adanya penerbangan yang mana penerbangan ini hanya terbang di kota itu aja. Jadi naik dari airport, terbang di kota tersebut, turun lagi di airport tersebut. Dan yang tahu untuk terbang seperti itu ternyata banyak. Dan akhirnya mereka bisa maintain, mereka punya omset. Nah, nggak kalah itu Singapore Airlines juga ikut-ikutan. Dia apa? Itu di airport, itu semua dia punya pesawat itu ya, itu dia rubah jadi pop-up restoran. Dan pada saat dia berinovasi, bukan untuk pesawatnya, bukan untuk terbang, jadi pesawatnya dia pakai untuk apa? Untuk makan, ya, sebagai restoran, maka dalam waktu 30 menit itu full book. Jadi bayangkan, dia tetap bisa mendapat penghasilan walaupun dalam situasi tidak bisa terbang. Jadi bayangkan, ini sebenarnya adalah satu hal yang bisa kita pelajari, artinya, oh berarti harus tetap bergerak, tapi kita harus cari cara nih, apa yang harus saya lakukan nih, gitu kan. Nah, sehingga bisnis kita juga tetap jalan. Nah, dari beberapa mereka ini kita belajar sebenarnya. Nah, termasuk juga kita bisa melihat beberapa kali kita lihat ada banyak berita ya, seperti contohnya, ya, Giant menutup seluruh gerainya, katanya begitu ya, Giant menutup seluruh gerainya. Ya bahkan pendapatannya itu dilaporkan merugi 1,2 triliun. Ya, Giant itu grupnya Hero. Ya, nah kemudian ada Matahari juga sama. Matahari menutup gerainya, bahkan di Juli awal dia langsung tutup semua total dan dia punya kerugian itu sampai 95 miliar. Ya, nah 1,16 triliun yang sebelumnya 95 miliar. Jadi bayangkan, ini mereka tutup nih. Yang kita tahu mereka tutup. Ya, ternyata pada saat saya lihat berita, ternyata mereka punya strategi baru gitu. Ternyata mereka ada strategi yang mereka jalankan dengan cara apa? Ternyata mereka mempelajari, ini ada salah satu report dari McKinsey, ya, dia bilang bahwa ternyata pelanggan sekarang lebih banyak belanja dengan cara online, ya, boleh dibuka lagi, sebanyak 57%, barang-barang retail, ya, kemudian 56% pelanggan, artinya di persenan yang sama, berarti separuh daripada market itu sekarang sudah pasti belanja online. Separuh. Nah, jadi akhirnya grup daripada Hero, ya, yaitu Hero itu ada masuk di dalamnya Giant, ada masuk di dalamnya IKEA, ada masuk di dalamnya Guardian, ya, dan ada beberapa lagi mereka yang lain, satu grup itu, mereka akhirnya membuat satu riset, ya, ternyata sekarang itu yang paling laku adalah apa? Kosmetik, kesehatan, peralatan rumah tangga, dan retail barang-barang yang mewah. Akhirnya apa teman-teman? Kalau kita tahu mereka sedang ini ya, kita bisa lihat sekarang ini begitu banyak gerai IKEA muncul, ya kan? Gerai IKEA muncul, itu adalah strategi mereka karena IKEA nilainya fix bahkan meningkat di saat pandemi ini, ya. Lalu kosmetik dan kesehatan, makanya mereka tahun ini sampai 2022 mereka punya strategi akan membangun 200 gerai Guardian di seluruh Indonesia. Setelah gerai-gerainya pada tutup yang lain, ya. Nah, termasuk juga boleh dibuka lagi, ya. Hypermart itu grupnya juga, dia kerjasama dengan Grab, ya. Dan mereka aktivasi sistem online, chat and shop. Nah, ya kan. Kemudian Matahari, kita sekarang buka matahari.com, ya. Kemudian Matahari juga kerjasama, ya, dengan beberapa perusahaan dan dia punya satu sistem boleh pinjam meminjam modal begitu. Nah, jadi ini strategi-strategi yang mereka lakukan ternyata.
Dan kenapa mereka lakukan ini? Ya, pada prinsipnya, boleh dibuka lagi, pada prinsipnya teman-teman, prinsip utamanya adalah kita harus follow kita punya konsumen atau customer. Kita harus bisa membaca market saat ini. Market tuh mau kemana, kita ngikut ke sana. Ya, karena sekarang pelanggan itu, market itu adalah raja. Karena sekarang semua sudah beralih ke yang namanya dunia digital, jadi nasib kita, bisnis kita itu ditentukan oleh ujung jarinya pelanggan. Bahkan ada bahasa begitu ya. Jadi ujung jari pelanggan itu menentukan nasib bisnis kita. Nah artinya ya, kita harus bisa membaca, meriset market, market pengennya apa nih? Apa yang jadi masalah buat market? Sell the problem you solve, not the product. Jadi apa yang jadi masalah di market, itu yang harus kita selesaikan. Ya. Nah, sekarang kita cek di tempat kita, di Keling. Ya. Orang sulit untuk keluar rumah. Oke, slide berikutnya ya. Orang tidak keluar rumah. Orang tidak keluar rumah. Artinya, kita harus mulai merangkul mereka dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa untuk mengkomunikasi dengan mereka, kontak mereka, pelanggan-pelanggan kita, dengan kita berikan fasilitas-fasilitas online yang ada di Keling. Ya, kita harus mudahkan mereka. Kita WA mereka, kita telepon mereka, kita berikan sapaan kepada mereka, kita kasih kemudahan, produk di-deliverykan, ya. Apalagi sekarang kita sudah punya Qmart, ya kan? Kita bisa kasih mereka download, install, mereka bisa belanja dengan mudah. Nah, ini harus kita apa? Kita harus memang agak sedikit ekstrim bergeraknya. Ya, kita beritahu kepada para pelanggan kita, hey, ini bisa loh beli produknya hanya dari rumah aja. Jadi kasih mereka kemudahan, kasih download aplikasinya, atau Anda punya link referral, ya kan? Nah, yang kita tawarkan ke mereka apa? Kita lihat sekarang orang nggak mau sakit, ya, orang pengen imunitasnya tinggi, orang ingin sehat. Artinya yang kita tawarkan, yang kita sharekan, yang kita komunikasikan adalah produk-produk kesehatan, teman-teman. Ya, produk untuk meningkatkan imunitas. Ini yang harus kita gencarkan. Dan di rumah, hampir semua rata-rata riset market menyebutkan di rumah itu karena ketemu kaca lagi gitu, ketemu kaca, orang pengen cantik. Ya kan? Nah, jadi yang kita tawarkan sesekali apa? Berarti produk skincare. Produk-produk skincare. Nah, kemudian apa lagi? Orang selama PPKM di rumah aja, rata-rata naik berat badan. Maka yang kita tawarkan adalah produk yang untuk membuat dia langsing. Yang kita sharekan. Nah, kita harus bisa baca nih market kita pengennya apa. Ya, dan dia pengen dilayani, kita layani. Andaikan misalnya, dok dia pengennya kita yang gosen ke rumahnya, ya kita lakukan itu. Jadi lakukan ya komunikasi yang baik, ya kemudian target daripada produk yang mau kita sasar ini apa, ya disesuaikan sama kebutuhan dia. Kemudian setelah itu kita berikan kemudahan, ya kita berikan pelayanan kemudahan. Nah kemudian banyak orang sekarang ingin berpenghasilan. Artinya teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional network builder? Artinya perbanyak acara-acara, event-event untuk menghasilkan new aplikasi. Obo misalnya contoh. Obo-obo secara mandiri. Obo bikin obo, nggak usah nunggu upline. Anda yang bikin, Anda yang buat. Anda mulai bergerak. Nggak usah bergantung pada upline terus. Orang semua materinya ada kok di Telegram ya kan? Anda yang buat. Anda bikin sendiri. Jangan takut salah. Karena seorang leader itu, ya, dia itu inisiatif. Ya, dia itu seorang prakarsa, ya. Jadi dia tuh harus mau untuk melakukan sesuatu the first, pertama. Nah, jadi bikin banyak obo agar apa? Ya, presentasi offline kita yang tadi kita keluar rumah jumpa orang itu tergantikan dengan aktivitas obo yang banyak kita lakukan. Dan aktivitas obo ini ya menjaring sebanyak-banyaknya new aplikasi ini, yakinlah itu bisa Anda lakukan karena begitu banyak orang di luar sana yang sedang cari penghasilan. Ya, kadang kita nggak tahu mengundang siapa. Nah, Anda tambah pertemanan Anda lewat Facebook, lewat Instagram, pertemanan Anda lewat WA group yang ada di handphone Anda, atau masuk ke grup-grup yang ada di Facebook, tambah pertemanan kita di sana. Ya, lalu tambah jejaring kita, tambah mereka jadi teman kita dan kita ajak mereka untuk ikut di acara obo kita. Nah, dan teman-teman, ya, saran saya jangan Anda nunggu upline terus. Kita harus inisiatif mulai dari diri kita sendiri. Karena yang menentukan grup kita bertumbuh itu bukan upline ya, tapi kita gitu.
Ya, jadi kita yang harus mulai. Lah, Dok, mungkin saya baru belum manajer nih. Nggak apa-apa, Anda yang mulai. Ya, nah jadi kenapa? Ya karena ini Anda harus riset market. Anda tahu market tuh pengennya begini. Ya, dan sekarang orang lagi nggak mau kumpul-kumpul. Jadi tentunya kalau kumpul-kumpul di WA atau kumpul-kumpul di Zoom, oke. Nah, artinya perbanyak aktivitas itu. Ya, Anda menjawab solusi daripada market. Sekarang orang lagi pengen mau bisnis yang nggak pakai modal, yang nggak pakai stok produk. Ya, selling jawabannya. Dia pengen punya produk yang laku sehingga banyak orang mau karena orang ingin sehat. Selling jawabannya. Selling menjual produk-produk viral untuk kesehatan. Nah, jadi semua jawabannya di selling. Tapi kita yang harus mengkomunikasikan, ini loh ada bisnisnya loh. Nah, dengan cara apa? Undang mereka ke OBO, baik OBO WA atau Zoom. Nah, ini yang harus diperbanyak. Ya, dan harus mandiri, ya, tidak selalu menunggu upline. Nah, kemudian berikutnya, nomor 2. Kita harus identifikasi peluang yang baru, teman-teman. Karena kenapa? Nah, ini salah satu riset juga. Nah, ini riset ini dilakukan di China, ya, karena di China itu 1 tahun yang lalu itu mereka sebenarnya kalau untuk pandemi itu nyaris sudah selesai, ya, sehingga mereka akhirnya bikin satu penelitian ini yang dilakukan oleh McKinsey and Company, ya. Penelitian ini sudah dilakukan di Cina dan ini mereka sudah selesai masa pandemi. Sedangkan kita sedang pandemi. Jadi saya yakin sebenarnya akan sama ini, ya. Nah, jadi kalau di sana karena sudah selesai pandemi, penelitian ini sudah selesai. Dan di sini kita lihat bahwa apa? Ada sekitar 32% dari pelanggan dari satu bisnis, ya, dan ini dia lakukan di beberapa sektor bisnis. Ternyata di satu bisnis 32% pelanggan itu dia switch produk kepada perusahaan lain. Jadi kita kadang harus sadar, teman-teman, kemana nih bocornya saya punya pelanggan? Kok pembeli saya berkurang ya? Tadinya mungkin 100, sekarang cuma 30. Tadi yang beli produk ke saya 10 orang, sekarang cuma 3. Ya pada prinsipnya ini yang terjadi. Jadi ternyata sepertiga pelanggan itu berpindah atau switch produk kepada produk lain. Dan bahkan di sini dia bilang, sesudah COVID akan ada 20% yang nggak akan balik lagi ke kita. Nah, jadi ini kenapa bisa terjadi? Ya, coba dibuka slide berikutnya. Ini kita bisa lihat ada 5 faktor ini ya, yang saya kasih kotak. Ya, mungkin Anda nggak terlalu kebaca, kelihatan saya bacain aja ya. Jadi, secara kesimpulan yang pertama, orang switch produk gara-gara yang pertama, produk tersebut dia sulit untuk dia dapatkan. Ya, dia sulit untuk dia dapatkan. Ya, dan produk yang baru lebih gampang dia dapetin secara online. Yang kedua yang bikin dia switch produk adalah ada yang promosi-promosi yang lebih menarik. Yang ketiga dia lebih nyaman di produk yang baru. Yang keempat dia lebih murah produk yang baru. Ya, jadi intinya teman-teman, artinya orang nge-switch produk hampir semua kalau saya lihat begini ya, ada promosi, ada yang lebih murah, ada penawaran yang lebih baik, kemudian yang jelas lebih nyaman dia ya dengan perusahaan atau produk yang baru. Yang berikutnya adalah dia sulit dapetin produk itu. Artinya kita harus next slide ya. Artinya kita harus perbaiki diri belum nih, ya, agar pelanggan kita jangan sampai ke lain hati gitu. Nah, boleh slide berikutnya ya. Nah ini. Jadi jangan sampai pelanggan kita ke lain hati. Artinya ya kita harus tingkatkan value barang kita, produk kita. Nah, gimana cara ningkatin value-nya? Artinya kita harus tahu apa selling point produk kita dibanding produk lain, teman-teman. Nah, jadi saat kita menawarkan FitSay misalnya, apa beda FitSay kita sama FitSay lain? Anda harus katakan, FitSay kita ya ada TV Go-nya, ada katekinnya. FitSay kita aman untuk lambung. Ya, FitSay kita bisa dianterin nih. FitSay kita beli di Kimat. Kita. Nah, Anda harus punya banyak bahan untuk selling point, value kita punya produk. Ya, termasuk juga omega squat. Ini ada vitamin D-nya, bukan hanya omeganya. Nah, ini Anda harus tahu berapa miligram? 400 supaya Anda nggak kena COVID gitu. Anda harus kasih dia penjelasan. Nah, komunikasi tentang apa value daripada produk kita ini penting untuk Anda pahami sehingga Anda bisa menjelaskan. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Sauda VCO, apa kelebihannya? Banyak di luar sana produk Habatus Sauda sama virgin coconut oil beda nih, beda produk. Di Keling jadi satu produk.
Terus di Keling ada apa lagi? Ada susu yang ada antibodinya. Nggak ada loh susu yang ada antibodinya selain kolostrum. Ya, nah dan kolostrum Keling itu the best karena kenapa? Sudah ada IgA-nya, IgG-nya, ada leptinnya, tidak bikin gemuk karena non fat. Nah, lalu Anda ditanya lagi, apalagi kelebihannya? Ya, sebab tinggi protein. Jadi penting banget untuk orang apa? Untuk orang-orang yang supaya nggak kena COVID dan orang-orang yang sudah sembuh dari COVID supaya gejala long COVID-nya cepat hilang. Nah, Anda kalau udah tahu stretching point, value daripada produk, maka kita akan lebih mudah untuk menjaga pelanggan kita. Kita punya pelanggan. Ya. Nah, kemudian banyaklah yang lain sih sebenarnya ya. Kayak misalnya lagi daring sekarang, kacamata kayak Ionano kita juga masih bisa, propolis kita punya kayak kit untuk anak. Karena sekarang angka COVID anak meningkat. Nah, ini harus Anda pahami nih. Apa kelebihan-kelebihan produk kita? Ya. Kemudian extend kita punya market, boleh dibuka lagi ya. Extend kita punya market. Nah, jadi kita punya produk-produk viral ini ya. Artinya produk viral kita ini tadinya berfungsi untuk hanya lambung atau pencernaan saja. Nah, sekarang keviralan daripada klorofil ini apa? Untuk kesehatan kulit justru. Nah, jadi extend dia punya demand products. Jadi yang pengen produk ini ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang ada masalah pencernaan gitu, tapi juga orang-orang yang pengen kulitnya nggak berjerawat, yang kulitnya bagus. Akhirnya masuk ke milenial klorofil. Nah, jadi kita harus masuk kepada komunitas yang baru. Nah, kemudian apalagi omega kita tadinya hanya berfungsi untuk kita tahu misalnya hanya kolesterol. Oh, sekarang ternyata vitamin D-nya tinggi. Berarti untuk cegah COVID. Nah, jadi ada dia punya demand daripada market yang berbeda sehingga kita bisa masuk semua produk nih setiap market ya. Nah, kemudian teman-teman yang ketiga, optimalkan banget teknologi digital di dalam tim. Jadi nggak boleh ini kita nggak mau belajar ya, bahkan kita nggak mau mengajarkan juga downline kita karena memang pada prinsipnya ya di saat sekarang ini memang ini udah satu hal yang mutlak ya, satu hal yang mutlak. Mungkin beberapa yang kalau misalnya di daerahnya masih lebih mayoritas offline, oke, ya. Tapi majority penduduk sekarang memang dia pakai teknologi digital untuk melakukan semuanya, baik itu pembelanjaan ataupun melakukan bisnis, ya. Jadi ini mau nggak mau harus kita ajarkan mulai dari apa? Ya, contoh kita ajarin KVM, ya, kita ajarin mulai dari penggunaan Kinet, ya, atau juga keling.co.id, ya. Ilmu-ilmu yang ada di situ, atau ya betul-betul kita install juga kepada mereka semua marketplace-nya Keling yaitu Kimart ya. Kita kenakan Kimart kepada mereka. Kita kasih tahu mereka kalau ini bisa pakai kode referral. Ini akan ada apa? Akan ada solusi-solusi, ada tanya jawab dokter juga nanti di sana. Boleh slide berikut ya. Nah, dan di sini kamu bisa dapatin produk yang asli gitu. Dan di sini dimudahkan kenapa? Saat kamu bagikan kepada pelanggan kamu, teman-teman boleh ngomong gitu ya. Dia bisa belanja sendiri, lalu BV-nya, kemudian apa? Kemudian untung langsungnya masuk langsung ke rekening Anda. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita loh, teman-teman. Ini satu hal yang luar biasa yang Keling sudah buat dan Keling sudah melompat lebih jauh daripada yang lain. Ya, dan ini kalau Anda bikin sendiri, usaha sendiri luar biasa mahal, dan ini adalah satu selling point daripada Keling saat ini. Jadi Anda dan tim ya, Anda promosikan semua pakai Kimart sebagai alat bantu dalam tim Anda dan juga kepada seluruh downline Anda. Ya, dan Anda benar-benar promosikan ini pada mereka. Ya, memang di awal ini pasti lebih ribet karena Anda kan baru ya, jadi baru mau menjelaskan, baru mau menginstalnya, mengajarinya. Tapi percayalah jika Anda sudah mulai, Anda lakukan itu, maka mereka lebih cepat paham dan mereka akan mengestafetkan ke dolen-dolennya lagi. Ya, nah jadi ini jadi salah satu solusi yang memudahkan bagi orang-orang yang sekarang lagi di rumah saja ingin dapetin produk yang asli. Ya, jadi teman-teman jangan pernah apa istilahnya ya, kita sudah tahu nih bahwa dunia sudah berubah ya, zaman sudah maju, sudah ada yang baru, lalu kita tidak pakai ini. Nah, kita akan nyesal nanti ya, karena setiap perubahan itu kalau sesuatu yang baik kita harus merespon dengan baik dan harus bersinergi. Karena pada prinsipnya ya, dengan Kimart ini ya, kita dan tim kita ya akan dimudahkan dalam banyak hal nantinya ya. Walaupun sekarang masih terus dia terus berinovasi ya.
dan terus akan lebih bagus ya aplikasinya ya. Tapi kita start lebih awal teman-teman. Jadi pastikan Anda sudah download dan tim Anda pun semua ya dan Anda download Timah ya. Oke, berikutnya. Yang keempat, Anda sesuaikan paket penawaran. Jadi berikan promo-promo yang cocok nih. Nah, boleh di slide berikutnya. Keling keluarkan promo. Nah, kita ini leader ya. Kita leader teman-teman. Jadi pastikan Anda itu kadang-kadang downline kita ini nggak baca. Jadi kita yang mensortirnya, kadang-kadang kita yang promosikannya, kita yang mau yang mana dulu nih yang kita promosikan, kita mau yang gercep dulu, yang fight COVID. Nah, ini harus kita promokan kepada tim. Ya, jadi pastikan promo-promo yang ada di Keling, karena sekarang orang lagi pengen yang murah-murah ya, orang sekarang pengen yang betul-betul ada diskonnya. Nah, ini pastikan Anda promokan ke tim, ya. Nah, yang kelima, itu cara kerja tim Anda. Karena sekarang situasi berubah, maka Anda harus rubah cara kerja tim supaya lebih efektif. Tidak merubah semua total, tapi merubah supaya lebih efektif, ya. Dan ini teman-teman bisa lihat di salah satu salah satu webinar Zoom kemarin ya dari Pak Royal Crown Ambassador Rifai Jadika, itu 7 langkah sukses di era digital. Nah, ini Anda ulang lagi dan Anda pastikan ini semua tim Anda tonton karena ini luar biasa bagus banget ya buat sebagai pedoman kita di saat sekarang ya. Kemudian perbanyak OBO ya, cara kerja kita biasanya OBO-nya mungkin BOP, maka kita lebih banyak OBO di Zoom. Kemudian OBO di Zoom Anda kasih kemasan yang menarik, misalnya rahasia sehat dan mendapatkan income di saat pandemi, ya. Nah, kemudian Anda rubah cara kerja tim dengan apa? Tingkatkan seminar-seminar yang sifatnya untuk produk, ya. Jadi seminar COVID, seminar kecantikan karena pada di rumah. Jadi sesuaikan dengan market. Kemudian Anda komunikasi dengan tim intens lewat video call atau lewat Zoom. Ya, karena ini cara kerja yang baru, hanya dia sebenarnya bukan baru ya, cara kerja lama, tapi kita pindahkan dengan cara online. Jadi jangan sampai jumpa dengan downline tidak membuat Anda lepas komunikasi. Dan sekarang komunikasi paling efektif adalah by Zoom atau dengan video call. Ya, jumpa, tetap kumpul dan itu diintenskan. Diintenskan komunikasi dengan tim. Agar kita tetap tahu gimana situasi tim kita, strategi apa yang harus kita lebih gencarkan, mana yang lebih perlu mungkin saat itu, apakah OBO, apakah seminar kesehatan. Jadi Anda tahu. Dan ini komunikasi dengan tim harus selalu kita lakukan. Ya, oke. Kemudian teman-teman yang keenam, main di pasar yang hidup. Jadi kalau misalnya, ini di sini dok, pelanggan saya udah nggak pada beli lagi, ini udah di follow up nggak pada beli lagi. Ya jangan pusing, cari market baru, cari pelanggan baru. Buka pertemanan baru. Contoh ya, Anda bisa lihat yang punya biasanya yang selalu belanja dengan kita, pelanggan setia kita, atau kita cari orang-orang yang punya penghasilan yang tetap biasanya. Ya, penghasilan tetap seperti apa? PNS, guru, pengusaha, pekerja kantoran, ini punya penghasilan tetap nih, yang dia bisa beli produk. Nah, Anda tawarkan kepada mereka. Atau yang nggak kena COVID sekarang yang agraria, contoh ya. Ya, bisnis agraria ini stabil sekarang. Nah, dan kita bisa main apa di sini? Bisa main pupuk di sini, produk kesehatan juga bisa, ya. Kemudian wanita, kenapa wanita? Soalnya wanita itu konsumtif. Ya, dikasih beberapa produk kesehatan, kecantikan dia beli itu. Untuk diet dia beli, untuk langsing dia beli, untuk cantik dia beli, untuk glowing dia beli. Nah, ini ya Anda harus cari market ini. Kadang-kadang kita berpikir, aduh sekarang orang udah nggak pada punya duit dok karena corona. Hei teman-teman, banyak di luar sana ya orang yang justru juga meningkat karena corona. Jadi itu yang jadi sasaran baru Anda. Ya, Anda harus perbanyak, perluas konsumen Anda, perluas market Anda. Sapa yang sebelah sana, sebelah sini, sebelah sana yang belum Anda sapa. Baik Anda sapa offline, Anda sapa online. Ya, jadi saat ini kita harus betul-betul bisa melihat market mungkin middle up ya. Nah, Anda nggak perlu takut, nggak perlu gentar, nggak perlu malu. Yang jelas Anda sedang mencari daftar nama baru, ya. Nah, jadi jangan pernah kita berkutat dengan sesuatu yang ini udah nggak mau, jangan dipaksa. Cari daftar nama baru, new aplikasi dari orang-orang baru atau pelanggan dari orang-orang baru, ya. Oke.
Ketujuh, perbaiki komunikasi Anda ya sehingga apa yang mau Anda tawarkan itu sampai ke market. Karena ini kadang yang kurang ya. Karena kenapa? Kita boleh lihat slide berikutnya. Penjualan itu terjadi teman-teman, S sama dengan P kali C ya. Jadi penjualan itu terjadi adalah value produk Anda tinggi, lalu komunikasi Anda juga bagus. Jadi value itu apa? Nilai dari produk Anda. Tadi udah kita bahas. Apa kelebihan daripada produk kita nih? Ya, kelebihan dari Fit C apa? Kelebihan dari Omega Square itu apa? Nah, itu adalah kelebihannya, value-nya. Tapi value ini harus bisa dikomunikasikan oleh Anda. Anda harus bisa menceritakan value ini kepada sebanyak-banyaknya market Anda. Ini penting. Karena kalau kita nggak melakukan yang namanya komunikasi alias presentasi, percuma produk bagus itu. Ya, nah jadi apa berarti? Berarti lakukan action nyata itu dari sekarang. Ya, nggak nunggu apa-apa lagi, harus dari sekarang. Ya, dengan cara apa? Dengan cara perbanyak presentasi. Perbanyak presentasi. Kalau daerah Anda masih bisa offline, Anda lakukan dengan cara offline. Kalau dengan cara online, online lakukan. Ya, oke, boleh slide berikutnya ya. Jadi betul-betul Anda pastikan ya presentasi ini menjadi denyut nadi dalam tim Anda. Ya, baik itu untuk menghasilkan omset karena Anda menjelaskan value produk atau menghasilkan new aplikasi. Jadi ritme daripada nadi bisnis Anda itu adalah presentasi, teman-teman. Ya, nah beberapa daerah itu masih bisa presentasi secara offline, ya. Nah, kayak kemarin saya masih bisa lakukan itu di beberapa daerah. Ini lagi pandemi ya, ini contoh-contohnya. Mungkin boleh slide berikutnya. Nah, ini di Sukabumi dengan menjaga jarak, ya. Kemudian juga ini di Deli Serdang ya, ini menjaga jarak juga. Ya, ini masih melakukan presentasi. Nah, kemudian ini juga sama, ya. Pas foto aja kita lepas masker, sisanya kita tetap pakai masker ya, tetap jaga prokes teman-teman, ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini jaga jarak, semua pakai masker, ya, dan ini milenial ini, dan ini masa pandemi ini, dilakukan ini. Nah, kemudian juga apa? Ini juga, ya, lalu kita balik lagi, demo-demo lagi. Di daerah yang masih bisa kita lakukan, ya. Nah, ini demo-demo lagi, angkat-angkat lagi, lakukan lagi hal-hal yang kita rutin lakukan, ya. Nah, kemudian meeting group lagi, kemudian kita demo-demo lagi, ya bahkan terciptalah banyak new aplikasi dan omset dengan cara seperti ini, ya. Berikutnya, lanjut. Nah, ini zaman pandemi ya, lanjut. Nah, ini zaman pandemi. Nah, kemudian ini, brand yourself. Ini salah satu cara komunikasi. Jadi Anda harus cerita tentang siapa kita, apa yang kita pakai, apa yang kita jual di semua media sosial kita. Masuk di WhatsApp kita, di Instagram kita, di TikTok kita, ya di Facebook kita harus selalu cerita itu. Ya, jadi bahkan kalau saya lihat ya teman-teman, kita nggak boleh ketinggalan ini ya. Hampir semua sekarang kalau saya lihat teman-teman di perusahaan-perusahaan lain di luar sana ya, mereka betul-betul memanfaatkan media sosial untuk branding diri. Ya, sehingga betul-betul dari situ kita punya teman baru lebih banyak, dan akhirnya pada saat kita sudah banyak teman baru, kita punya kolam yang baru, ya. Akhirnya apa yang kita pakai, mereka pengen tahu, apa yang kita tawarkan, mereka pengen beli, dan akhirnya lebih banyak dapat new app dari sini dan lebih banyak orang yang beli produk. Dan ini saya sudah rasakan sendiri bahkan ya. Jadi mulai saya nge-branding media sosial itu sekitar 6 bulan yang lalu, itu dengan intens ya, terutama sekarang platform yang paling banyak orang cari, orang buka itu adalah TikTok ya. Jadi di situ kita betul-betul mengeksploitasi apa yang bisa kita berikan nih. Oh, saya bisa berikan misalnya saya seorang ibu rumah tangga, berarti tips jadi ibu rumah tangga misalnya. Saya seorang konsultan kesehatan, berarti tips tentang kesehatan. Saya seorang konsultan bisnis, berarti tips tentang bisnis. Tapi diselipin apa yang kita pakai, apa yang kita bisniskan itu diselipin. Nah, pada saat saya waktu itu konten klorofil saya keluarkan, maka itu betul-betul luar biasa setelah membangun media sosial itu teman-teman ya. Nah, ini juga insya Allah Keling akan bikin satu divisi khusus ya untuk mematangkan Keling punya media sosial. Nanti Anda gampang untuk tinggal repost ya. Dan nanti teman-teman Anda akan rasakan betapa mudahnya menjual ya dengan kita membranding diri, karena komunikasi itu muncul dari diri kita ya, sehingga orang itu beli produk kita.
Karena trust-nya udah terbangun dari efek viral. Mungkin teman-teman ingat waktu zaman kayak Ionano, dia viral, orang semua cari. Ya kan? Nah, dan itu akan terjadi manakala kalau kita semua memanfaatkan media sosial kita untuk kita nge-branding diri, dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah produk kita akhirnya naik di masyarakat, demand-nya naik, akhirnya permintaannya naik. Nah, akhirnya siapa yang panen? Semua kita, ya. Semua yang menawarkan produk akhirnya beli ke kita, ya. Nah, jadi ini beberapa pembelanjaan ya, setiap hari itu pesanan itu luar biasa banyak ya, karena selalu posting produk Keling ya. Nah, ini klorofil sampai sehari itu bisa 50 sampai 100 botol ya. Kemudian juga produk-produk susu skim, omega squaa ya. Waktu itu sempat susu skim nge-branding gara-gara susu bir brand yang waktu itu naik ya, dan ternyata kolostrum kita jauh lebih bagus dan ternyata permintaannya jauh lebih banyak ya. Nah, kemudian teman-teman, intinya aura gairah itu harus Anda yang ciptakan. Anda sebagai leadernya, ya. Jadi leader itu nggak boleh ngomong aja, tapi harus juga bertindak, melakukan, ya. Sehingga Anda yang mencontohkan. Kita dulu yang mencontohkan, ya. Jadi di saat pandemi seperti sekarang ini ada satu kurva lagi ya. Jadi kita harus melakukan banyak usaha nih. Usaha itu W ya, W sama dengan F kali S. Usaha itu berbanding lurus dengan percepatan. Ya, dengan gaya. Gaya ini berbanding lurus dengan M kali A. M kali A itu adalah, M itu massa, kapabilitas diri kita. A itu percepatan. Nah, jadi teman-teman, untuk semua apa yang kita lakukan, ya strategi apa yang kita lakukan, gaya yang kita lakukan, itu F. Ya, jadi usaha itu W. Usaha sama dengan F kali S. Usaha itu usaha untuk memperbesar bisnis kita saat ini, itu harus Anda lakukan dengan banyak gaya. F itu gaya. Jadi strategi. Strategi A, strategi B, pendekatan market, strategi C. Anda gencarkan promo. Strategi D, strategi E. Anda lakukan strategi ini. S ini adalah jarak. Jadi kalau dia tidak menghasilkan, itu S-nya 0 berarti. Ya, nah jadi penting sekali kita lihat nih, oh berarti kalau seandainya misalnya satu strategi Anda lakukan, 1 bulan, 2 bulan tidak menghasilkan, langsung ganti gaya, ya kan? Satu usaha itu dikatakan berhasil kalau dia dengan strategi tersebut, dia menghasilkan jarak atau membuat perpindahan ke yang lebih baik. Ya, nah baru Anda lakukan strategi B, strategi C. Maka kumpulan-kumpulan dari gaya ini dikalikan dengan percepatan, maka inilah yang membuat usaha kita bisa maksimal. Nah, jadi teman-teman sekarang diperlukan apa? Peningkatan percepatan dan peningkatan kapabilitas kita dan tim. Nah, peningkatan kapabilitas kita dan tim itu M-nya. Ini jangan lupa, ini jangan dilupakan. Apa dia? Tetap Anda install kaset, audio CD, ya, buku. Ini penting Anda berikan kepada tim. Ya, sebab di saat seperti sekarang ini, pandemi ini, kapabilitas atau isi daripada tim kita ini harus kita tingkatkan. Ya, slide berikutnya ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah create your passion. Ya, di 2 terakhir nih. Ya, nah create your passion. Jadi gairah itu harus ditingkatkan. Dan yang menciptakan gairah itu adalah Anda sebagai seorang upline-nya. Gairah untuk apa? Gairah untuk sukses. Ya, gairah positif bahwa Anda harus sukses tahun ini. Ini harus Anda yang ciptakan. Ya, nah jadi apa sih sukses itu? Ya, Anda bisa dapatkan banyak hal. Banyak hal yang bisa dibeli oleh uang dan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, semua ini dimulai dari diri Anda sendiri. Ya, dari diri Anda sendiri. Anda harus temukan lagi. Coba slide berikutnya. Dari mana passion ini muncul, teman-teman? Ya, passion ini muncul dari Anda harus tahu betul apa yang Anda tuju, ya. Kemudian Anda passionnya Anda paksakan diri Anda dulu, Anda push diri Anda, ya. Karena kadang-kadang di saat seperti pandemi sekarang ini, ya ada keraguan-raguan pasti, ya. Tapi teman-teman, ini harus nanti Anda create dengan strategi ke-9 ya sebenarnya. Tapi yang jelas saat Anda temukan passion Anda harus paksakan diri Anda. Ya, boleh slide berikutnya ya. Nah, paksaan diri Anda. Kemudian di dalam diri ini harus apa? Anda ingat kembali, Anda prospek downline Anda prospek tim Anda, itu seorang leader harus punya sikap melayani.
ya, punya sikap memberi. Dalam kondisi pandemi sekarang ini sangat dibutuhkan ini. Punya kesabaran tinggi, punya keikhlasan yang tinggi kepada tim, kepada konsumen, sabar gitu. Sebab kondisi sekarang ini begitu banyak cobaan ini sekarang. Ya, ini harus ditingkatkan ini. Dan kita ini harus yang makan paling terakhir kalau leader itu, kalau bisa dibilang begitu ya. Jadi harus benar-benar kita utamakan tim saat ini. Ya, gimana caranya Anda bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk tim. Karena saat kita memprospek mereka, ya, itu sebenarnya Anda berhutang untuk mensukseskan mereka. Ya, ini harus betul-betul Anda tingkatkan di dalam hati, di dalam tim, karena dengan keikhlasan, ya, tanpa pamrih, inilah kunci daripada kesuksesan, ya. Nah, kemudian teman-teman redesign your dream. Ini yang paling penting. Ini sebenarnya yang paling penting dari semua poin tadi, ya. Jadi ini yang membuat bahan bakarnya, yang membuat Anda bergerak, yang membuat Anda betul-betul tahu apa tujuan Anda. Kalau Anda sudah punya buku impian, buka lagi sekarang. Harus Anda buka lagi buku dream book Anda. Kalau belum buka, belum punya, bikin. Nggak tahu caranya, tanya sama upline sekarang. Apa nih yang harus saya mulai untuk bikin dream book saya? Karena ini yang betul-betul jadi bahan bakar sehingga Anda bisa bergerak dalam bisnis ini, terutama di saat pandemi ini Anda kuat, teman-teman. Kita di saat pandemi seperti ini mental yang harus kuat. Ya, strategi harus dibarengi dengan mental yang kuat. Ya, mental untuk bertahan dan bertumbuh di saat pandemi ini. Jadi harus buka lagi buku impiannya. Dream book ini dibuka lagi, ya. Karena di mana-mana, ya, seorang leader hebat, ya, boleh dibuka slide-nya ya. Sesuatu yang bersinar, ya, seperti diamond, ya. Dia pasti dihasilkan dari pressure yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi. Sekarang mungkin Anda merasa sedang ditekan, ya. Sekarang Anda merasa, kok kayaknya susah ya, kok kayaknya mau bangkit susah. Teman-teman, itu tandanya sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Jadi Anda butuh bangkit. Anda butuh melakukan strategi-strategi baru. Anda butuh untuk bekerja sama dengan tim. Karena orang yang berhasil, ya, dia pasti melewati tekanan-tekanan yang tinggi dan dia siap selalu, dan dia selalu dalam kondisi selalu fit mentalnya, ya, dan dia siap untuk berprestasi. Nah, jadi teman-teman, ini harus membuat atau melekat dalam diri Anda sebagai seorang leader, ya, bahwa Anda harus paham setiap kesuksesan selalu dihasilkan dari tekanan yang cukup tinggi, sehingga Anda betul-betul menjadi seorang yang gemilang saat sukses, ya. Nah, jadi Anda harus mulai bisa create lagi impian, ya. Anda harus balik lagi punya goal setting, ya. Dan sekarang saatnya Anda, ini tanggal-tanggal sebentar lagi untuk konsultasi lagi kepada upline Anda, ya. Boleh dibuka slide-nya, ya. Nah, Anda harus tahu nih sekarang jalurnya, apa yang mau dituju di waktu dekat ini. Mau menuju Silver Leaders Club kah, Gold Leaders Club kah, Platinum Leaders Club kah, konsultasi kembali. Konsultasi kembali di tanggal-tanggal seperti 10, 11 Anda konsultasi kepada upline Anda, ya. Lalu Anda punya goal setting. Mau jadi apa ini tahun ini? Ya, mau ambil peringkat apa? Ya, Anda mau menuju peringkat apa di recognition sebentar lagi? Nah, ini harus Anda miliki dengan Anda desain dream Anda desain ulang, Anda punya goal setting. Dan leader itu harus berani punya goal setting, harus berani menetapkan goal, ya. Nah, ini yang sekarang sudah mulai agak hilang ini. Jadi jangan sampai Anda menjalankan bisnis ini semengalirnya, ya, bahaya itu, ya. Jadi nggak boleh mengalirnya, harus goal setting, harus punya ketetapan Anda mau jadi apa dan kapan, ya. Nah, jadi dream book Anda harus mulai Anda buka kembali. Nah, ini ada tetap ya. Saya selalu kalau untuk selalu membangkitkan semangat saya, ya, kembali untuk saat melemah selalu melihat dream book dan belajar dari seseorang ini, ya, yang kita semua kenal pasti, ya, yaitu Royal Crown Ambassador Sucipto, yang beliau ada katakan begini, cinta itu bukan untuk dipertontonkan, ya, tapi cinta itu adalah hadiah yang harus dijaga, diinvestasikan, dan jadikanlah cinta itu jadi alasan Anda untuk berjuang. Nah, jadi teman-teman, di saat pandemi seperti ini, kalau Anda katakan Anda cinta dengan keluarga Anda cinta dengan istri Anda cinta dengan ibu Anda, dengan suami Anda, dengan ayah Anda, maka pastikan itu jadi alasan Anda untuk berjuang, ya. Nah, boleh
di screen ya, yang sengaja saya fotokan untuk teman-teman semua, dream book-nya almarhum ya. Beliau ini salah satu, mungkin yang belum pernah kenal beliau, dan salah satu leader di Keling ya. Jadi beliau ini seorang pekerja keras yang kalau teman-teman belum pernah lihat buku impiannya, hari ini saya bukakan untuk teman-teman ya. Jadi dream book yang super lengkap ya. Dan kalau misalnya kita tahu kekuatan dream book ini, maka teman-teman yang sudah bikin dream book, saat seperti sekarang ini buka kembali dream book Anda. Ya, Anda buka kembali, Anda pastikan Anda mengingat kembali ya, apa impian Anda yang tertunda kemarin. Itu harus kita wujudkan kembali saat ini ya. Nah, ini dia ada beberapa gambar-gambar dari ibu almarhum ya. Nah, ini impian ibu yang harus dibayarkan ya. Nah, kemudian dalam waktu 1,5 tahun akhirnya alhamdulillah beliau bisa menghajikan ibu tercintanya ya. Nah, ini foto emak ya yang ada di album beliau. Nah, kemudian ini ada di halaman berikutnya masa kecil beliau ya, masa kecil yang kalau beliau cerita itu penuh dengan kemiskinan ya, tekanan ya, bahkan kesusahan ya, bahkan ayah beliau itu SMP meninggal karena ya itu tidak mampu beli obat. Jadi itu satu pukulan sehingga beliau betul-betul ingin sukses, ingin merubah hidup keluarga ya. Kemudian ini ada 3 keponakan beliau, yang mana keponakan ini semuanya yatim ya, sehingga ini adalah salah satu impian beliau juga untuk menyekolahkan mereka semua. Kemudian ini ya kisah mudanya bahwa beliau adalah yang berprestasi sehingga beliau yakin bahwa di Keling pun beliau bisa berprestasi ya. Dan ternyata kalau saya lihat buku dream book-nya, ternyata sudah ada gambar rumah di situ ya. Ada gambar rumah besar ya. Dan saya juga nggak nyangka bahwa dan sebenarnya teman-teman, sebenarnya nih kalau saya bisa jujur ya, buku ini baru saya buka dalam 1 tahun yang lalu ya, pada saat saya bikin buku beliau. Nah, jadi sebelumnya saya nggak pernah detail buka, dan ternyata memang di dalamnya ada gambar rumah, gambar ruang makan, gambar ruang tamu begitu ya, gambar tempat tidur, ruang tidur, dan ini komplit sekali ya. Satu hal yang saya katakan sangat luar biasa adalah beliau berani untuk mewujudkan semuanya ya. Dan ada satu foto yang mana beliau bilang bahwa jika wali kota bisa, maka saya juga pasti bisa ya. Di slide berikutnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu impian beliau, ingin punya mobil sama dengan mobil wali kota begitu. Nah, jadi ini pun alhamdulillah beliau bisa wujudkan saat berperingkat senior crown ambassador ya. Kemudian ada satu puisi ya, satu puisi yang luar biasa ya. Jadi jika kamu sudah merasa hampir gagal, artinya kamu sudah dekat dengan kesuksesan. Kemudian ada satu ikrar beliau, nah ini mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut Best of the Best, bisa dibuka kembali dan dibaca kembali teman-teman. Dibuka kembali, dibaca kembali. Karena kita semua adalah seorang juara, ya. Kita adalah seorang juara. Kita bukan seorang pecundang. Jadi lakukan kembali, ya. Kita bisa lihat bagaimana sulitnya beliau dan bahkan semua upline-upline Anda zaman dulu ini ya. Presentasinya offline, harus jalan kaki, ya. Slide berikutnya bahkan ada yang naik angkot, ya. Ini pasti dilakukan oleh upline-upline Anda. Sementara kita sekarang udah mudah dengan cara online, mudah dilakukan, ya. Home meeting dengan cara online. Jadi betul-betul harusnya kita melakukan percepatan lebih, teman-teman. Dan perjuangan itu harus kita bayar, teman-teman. Kita harus semangat semuanya. Dan teman-teman, Anda bisa lihat, ya, berikutnya, dalam posisi sakit saja, beliau masih bisa untuk membimbing tim. Nah, sebenarnya ini kalau kita pelajari,
ini adalah satu yang kita sebut respon untuk perubahan. Mungkin kalau kita sekarang merasakan perubahan karena pandemi, ya. Kalau beliau merasakan perubahan fisik, perubahan sakit di tubuh, yang mana kita semua tahu bahwa walaupun dalam situasi seperti ini, dia masih bisa untuk berjuang. Teman-teman, Allah masih berikan kita kesehatan. Dalam kondisi kita sehat seperti sekarang ini, mari kita bulatkan tekad. Mari kita berjuang lebih. Dan di depan kita ada acara yang luar biasa akbar, ya. Teman-teman bisa lihat di sini pencapaian hebat perjuangan teman-teman akan disambut oleh satu acara besar, ya. Teman-teman, tanggal 8 Oktober 2021 akan ada recognition akbar, recognition virtual, ya. Kemudian 28 November akan ada Crown Ambassador Night. Ini harus jadi tanggal untuk Anda pastikan Anda naik peringkat. Anda dan tim naik peringkat. Jadi teman-teman, ini menjadi salah satu target terdekat kita, ya, untuk berprestasi dan mengambil momentum bahwa Recognition 8 Oktober ini harus Anda yang panggung virtual itu untuk membanggakan keluarga Anda dan tim Anda. Dan Anda harus rasakan kembali aura recognition itu, ya. Maka coba kita lihat energinya, ya. Kita lihat bagaimana hebatnya panggung recognition, dan mungkin sama-sama kita bisa saksikan kembali, ya. Walaupun nanti secara virtual, tapi saya yakin teman-teman energinya akan hebat sekali, energinya akan luar biasa. Maka saya persilahkan untuk teman-teman untuk menyaksikan situasi recognition yang pernah kita saksikan secara offline dan insya Allah akan kita lakukan di 8 Oktober nanti, ya. Oke, silakan. Subhanallah, satu kebanggaan besar saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat bisa berdiri sebagai Silver Leaders Club di ibu kota Indonesia. Pak Ibu, tidak ada yang istimewa dari seorang ibu rumah tangga. Ya, kami murni 100% adalah produk cash system. Dan kalau saya hari ini dalam kondisi hamil bisa menjadi seorang Silver Leaders Club, maka Bapak Ibu semua yang di ruangan ini juga pasti bisa. Kalau kami bisa Silver Leaders, Anda yakin satu saat Anda bisa menikmati bangku kemenangan menjadi seorang Silver Leaders Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, dalam misi ini jangan berhenti. Lakukan semua, insya Allah akan menjadi seorang Silver Leaders Club. Dan jangan lupa berdoa, insya Allah, ya. Kalau tidak tidur, dan insya Allah akan menjadi seorang Leaders Club dan akan membantu orang banyak di semua sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, slide terakhir saya.
Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga mereka berubahnya. Ya. Jadi Anda harus pahami betul bahwa Anda lah yang bisa membuat perubahan tersebut dalam diri Anda dan tim Anda. Dan ingat bahwa di sudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga pastikan teman-teman dalam perubahan seperti sekarang ini, pandemi seperti sekarang ini, Anda yang harus mengambil ya kepemimpinan dalam tim. Anda harus buat satu inovasi, Anda harus selalu bergerak ya, selalu bergerak bersama tim ya, sehingga recognition Oktober Anda dan timlah sebagai pemenang. Go Leaders Club, Go Proud Ambassador, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk Royal Crown Ambassador Dr. Nila Faradiba Daulay Latino Leaders Club. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Luar biasa, ilmunya, inspirasinya betul-betul memberikan kita pengetahuan dan energi untuk kita bergerak dan meraih kesuksesan di bisnis scaling. Ya, apakah Anda siap Bapak Ibu semua? Saya yakin Anda betul-betul siap untuk segera action ya. Ilmu tadi sudah Anda pelajari dan Anda tinggal eksekusi di lapangan dan saya yakin Anda siap melakukannya. Aplaus sekali lagi untuk kita semua. Oke, baik, luar biasa ya. Serangkaian acara Partner Sejati Meeting hari ini sudah kita lewati ya, dan pastikan Anda juga hadir pada Partner Sejati Meeting berikutnya ya, untuk Anda yang berada di daerah area Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarnya. Pastikan Anda hadir dan mengirimkan pasukan terbaik Anda untuk bisa diberikan penghargaan sebagai New Partner Sejati Emas pada Partner Sejati Meeting virtual tanggal 22 Agustus ya, dengan pembicara utama Royal Crown Ambassador Bapak Henry Rikianto. Nah, pastikan Anda mengirimkan orang-orang terbaik untuk mendapatkan penghargaan di acara tersebut. Dan untuk kita semua yang berada di seluruh Indonesia, kita juga bisa menyaksikannya karena acaranya akan dilakukan secara virtual juga ya, sama seperti ini, sehingga kita semua juga bisa belajar kepada pembicara utama kita nanti ya di acara PSM tanggal 22 Agustus. Catat tanggalnya, pastikan Anda tidak bikin acara lain ya. Siap ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk pembicara utama kita hari ini, Royal Crown Ambassador Dr. Nila Faradiba Daulay. Baik, selesai sudah acara Partner Sejati Meeting kita hari ini. Saya yakin Anda siap untuk masuk ke jenjang karir terbaik berikutnya. Selamat berjuang, sampai jumpa di acara berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari dalam hidup ini, setiap usaha yang ku tekuni nyaman tak ku dapati, dan akhirnya ku temukan jua yang ku perlukan, teman sejati yang bisa menemani.
Jawaban yang pasti ada di Kelly. Setia bersama membangun unity. Aku berserah padamu Tuhan. Usaha ini terus megah berdiri. Sungguh kau Kelly tetap di hati sampai nanti sebagai teman sejati. Dan akhirnya ku temukan jiwa yang ku perlukan, teman sejati yang bisa menemani